Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pengalaman ini dialami oleh saudara sepupuku sekitar pertengahan tahun 2010. Saat itu, dia membeli sebuah rumah yang konon kata orang-orang sekitar merupakan rumah yang sangat angker. Beberapa warga sekitar yang mengenal saudaraku juga sudah mewanti-wanti atau meminta untuk membatalkan saja pembelian rumah itu. Secara ukuran, luas tanah total beserta pekarangannya mencapai 200 meter persegi lebih, sedangkan luasan rumah hanya sekitar 70-an meter persegi. Rumah itu sangat asri, karena setidaknya terdapat 2 pohon sawo yang diameternya sudah lebih dari 1 meter. Ada 3 pohon durian yang berbuah lebat. Ada 1 pohon kelengkeng yang juga berbuah lebat. Sayangnya, baik pemilik rumah sebelumnya maupun para tetangga tidak ada yang berani memanen buah-buahan itu. Pernah satu kali ada orang nekat membawa pulang durian jatuh. Esok harinya, tiba-tiba ia dan keluarganya muntah darah. Entah apa memang berkaitan antara penghuni di sana atau memang sudah ada gejala penyakit pada keluarga itu. Nyatanya, mereka sembuh setelah mendapat pengobatan dari seorang kiai. Selain tanah yang luas dengan beberapa pohon buah yang tumbuh subur, tidak ada yang istimewa dari rumah itu. Kondisi temboknya sudah retak di mana-mana. Ibarat kata, kalau ada orang bersin di dekat rumah itu, bisa-bisa rubuh temboknya. Wajah dari rumah itu sendiri memang sudah sangat mencerminkan kalau rumah itu dihuni sosok-sosok jahat. Meskipun pada siang hari, siapapun akan merinding kalau melewati jalan di sekitar rumah itu, apalagi pada malam hari. Rumah riat itu pun pada akhirnya dirubuhkan juga. Oleh saudaraku kemudian didesain ulang, dan setelah melalui proses pembangunan yang cukup memakan waktu, jadilah rumah dengan model kekinian. Penampakan rumah itu kini berubah menjadi lebih rapi, lebih asri. Namun begitu, kesan angker masih saja terlihat saat mata memandang ke arahnya. Rumah itu seakan menyimpan energi negatif yang terlalu kuat. Namun begitu, saudaraku tampaknya memang sudah bertekad bulat untuk tetap tinggal di sana. Dia memiliki prinsip, demit sesadis apapun, kalau ada manusia di sana, lama-kelamaan pasti akan menyingkir sendiri. Ini rumahku, kalian harus pergi. Oleh Yanus Suharyadi, Magelang. Pukul 9 malam, acara ngeselupi rumah pun selesai. Setelah doa bersama mohon keselamatan, acara pun dilanjutkan dengan makan bersama. Baik tuan rumah maupun para tetangga yang diundang terlihat gembira dan bersukaria. Mereka ikut bersukaria karena sebuah rumah yang sudah bertahun-tahun kosong, kini sudah ada penghuninya. Para penghuni gaib di rumah kosong angker itu pasti akan segera pergi. Para tetangga pun satu persatu mulai undur diri. Mereka terlihat tidak ingin berlama-lama di sana. Mungkin takut terjadi apa-apa. Takut andai ada demit yang ikut pulang ke rumah. Meskipun begitu, tidak lupa mereka tetap berpesan agar sang tuan rumah selalu berhati-hati dan meningkatkan ibadahnya. Ketika para tetangga sudah pulang, saat itulah tinggallah Pak RT dan beberapa keluarga dekat saja yang masih tinggal. Tuan rumah pun memberanikan diri untuk bertanya mengenai asal-usul tanah yang ia tempati, utamanya apa saja yang sering menjadi gangguan di sana. Mengingat sebelumnya, beberapa tetangga sering mewanti-wanti, bahkan meminta untuk membatalkan pembelian rumah itu. Pada awalnya tidak ada yang menjawab pertanyaan tuan rumah. Mereka seakan enggan atau tidak berani. Tuan rumah pun kembali mengulangi pertanyaannya. Barulah setelah beberapa saat tidak ada yang menjawab, Pak RT lah yang kemudian mengambil alih inisiatif jawaban. Itu pun dengan nada suara yang sangat pelan, seakan agar para demit yang menghuni rumah itu tidak mendengarnya. Jadi begini Pak Rahmat, tanah ini pada awalnya memang berupa hutan lebat.
Dan sudah semenjak dulu kala, tanah ini dihuni bermacam sosok demit. Lebih-lebih, tanah ini dulu kerap kali menjadi tempat pembuangan jin. Pak RT baru saja selesai bicara, ketika secara tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Semua orang yang masih tinggal di ruangan itu seketika terlonjak saking kagetnya. Semua melihat ke atas, di mana suara dentuman itu berasal dari sana. Pak RT pun mendekatkan jari telunjuknya rapat-rapat ke arah bibir, memberi isyarat agar semua diam. Beliau juga memberi isyarat bahwa demit penghuni rumah mungkin sangat tidak suka ketika dibicarakan. Mereka pun segera pamit, takut kalau para demit itu semakin marah. Rahmat, nama saudara sepupuku, memberi isyarat untuk segera tidur pada keluarganya. Soal piring gelas yang masih berserakan, biar esok saja dibereskan bersama. Ia dan istrinya pun menemani kedua anaknya barang sebentar. Beruntungnya, meskipun kedua anaknya sempat kaget dan terlihat kaku, keduanya cepat beradaptasi. Setelah kedua anaknya lelap, barulah Rahmat dan istrinya beranjak menuju kamar mereka. Rahmat dan istrinya menempati kamar depan, sedangkan Rolly dan Lila menempati kamar tengah. Penampakan pertama di rumah itu disaksikan sendiri oleh Rahmat. Begitu mereka masuk ke dalam kamar masing-masing, Rahmat melihat sosok perempuan dengan pakaian serba putih tengah berdiri di pojok kamar. Sosok perempuan itu sempat menoleh ke arahnya, memperlihatkan mukanya yang pucat mengerikan sebelum akhirnya menghilang. Rahmat memang gemetaran menahan rasa takut, tapi ia tidak berani mengatakan pada istrinya. Ia tidak mau istrinya ikut ketakutan. Penampakan kedua dialami oleh istri Rahmat. Tidak perlu menunggu hari esok atau lusa, istri Rahmat melihat penampakan pada malam itu juga. Sekitar pukul 2 dini hari, istri Rahmat merasa sakit perut. Ia pun segera menuju kamar mandi. Namun baru saja sampai ruang tengah, ia melihat sosok pocong tengah duduk di meja makan. Pocong itu memang tidak terlihat secara langsung bagaimana bentuk mukanya karena duduknya sedikit menyamping. Namun istri Rahmat melihat dengan jelas pocong itu sedang menggoyang-goyangkan tubuhnya. Sekali waktu, pocong itu doyong ke kanan, lalu dengan segera doyong ke kiri. Istri Rahmat yang sudah tidak tahan menahan buang air besarnya pun dengan ketakutan segera kembali ke kamarnya. Ia bangunkan suaminya dan minta untuk menemaninya ke kamar mandi. Maka dengan jelas Rahmat pun menuruti permintaan istrinya. Sesampai di ruang tengah, pocong itu sudah tidak lagi berada di meja makan. Rahmat pun dengan segera meminta istrinya untuk cepat-cepat menunaikan hajatnya. Diakui maupun tidak, Rahmat memang merasakan rasa takut yang sama. Apalagi dia sudah membuktikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada kuntilanak di rumah mereka. Satu menit terasa bagaikan 1 jam lamanya, apalagi menunggu istri yang sedang buang air besar. Sedang menunggu istri belanja di mal pun rasanya seperti berhari-hari. Bulu di tangan Rahmat tiba-tiba saja berdiri. Ia merasakan merinding hebat. Kalau saja yang di dalam kamar itu bukan istrinya, sudah pastilah akan ia tinggal kembali ke dalam kamar. "Bune, sudah belum? Lama banget sih," kata Rahmat pada istrinya, yang dijawab singkat kalau perutnya mules banget. Rahmat merasa bulu kuduknya semakin meremang. Ia pun menggeser tempat duduknya. Tangan kanannya ia sandarkan pada meja makan. Namun betapa terkejut ia karena jemarinya merasakan sesuatu. Seketika Rahmat menolehkan kepalanya ke arah kanan. Dan saat itu juga Rahmat terlonjak, sampai-sampai ia terjengkang dari tempat duduknya. Rahmat melihat sosok pocong tengah duduk di meja tempat ia menyandarkan tangannya. Pocong itu memang tidak serta-merta menghadap ke arahnya.
Namun tingkahnya yang mencondong-condongkan kepala maju mundur membuat Rahmat takut setengah mati. Sampai pada satu kesempatan, tiba-tiba kepala pocong itu menoleh ke arah Rahmat. Maka terlihat olehnya sebentuk muka dengan kapas menempel di kedua mata dan hidung. Rahmat pun berteriak-teriak memanggil istrinya. "Cepat Bune, cepat!" Begitu diulang-ulang sampai beberapa kali. Ia sudah tidak tahan melihat penampakan yang sangat menyeramkan itu. Tapi saat Rahmat mengedipkan mata, sosok menyeramkan itu juga langsung hilang begitu saja. Tubuhnya menggigil, matanya nanar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Esok harinya, Rahmat langsung menceritakan penampakan sosok-sosok menyeramkan itu pada sahabatnya yang pernah mengalami gangguan yang bersifat gaib di rumahnya. Bukan tanpa alasan Rahmat menceritakan semuanya. Rumah itu baru ia tempati semalam, namun malam itu juga gangguan datang. Apalagi beberapa saat sebelumnya telah dilaksanakan tahlil dan doa bersama. Kini Rahmat harus menerima kenyataan bahwa mereka tinggal di tempat yang dihuni makhluk lain. Kekhawatiran jelas ada pada diri Rahmat. Ia tidak mau terjadi apa-apa pada keluarganya. Mendengar keluh kesah Rahmat, sang sahabat pun memberitahu bahwa dulu ia meminta tolong seorang ustadz untuk mengusir jin-jin jahat yang mengganggu keluarganya. Ustadz ini memang kerap kali meruqyah atau membersihkan tempat-tempat yang sekiranya didiami makhluk halus yang sifatnya negatif. Siapa tahu lewat tangan Pak Ustadz ini, demit-demit atau hantu-hantu di rumah Rahmat bisa dipindahkan atau dibuang. Rahmat pun sedikit sumringah. Bagaimanapun ia sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun rumah impiannya itu. Masa ia harus terusir dari rumahnya sendiri? Sayangnya, ustadz yang diceritakan oleh sahabat Rahmat itu sedang berada di luar kota untuk beberapa hari. Berarti untuk malam-malam berikutnya, ia harus lebih siap untuk menghadapi gangguan di rumahnya. Rahmat bergidik ngeri ketika teringat wajah menyeramkan itu. Kapas di kedua bola mata dan hidung. Kain kafan yang lusuh kecoklatan seakan lama terpendam di dalam tanah. Rahmat dan istrinya sudah mulai terlelap ketika terdengar suara meja kursi seperti sedang digeser dari tempatnya. Suara itu mula-mula hanya terdengar pelan, itu pun dengan jarak waktu yang agak lama. Namun lama-kelamaan, intensitas suara itu terdengar semakin sering dan suaranya semakin keras. Bahkan telinga Rahmat mulai menangkap suara benda-benda berjatuhan. Suaranya berderak-derak, seperti kursi yang dilempar. Rahmat pun terjaga. Suara itu lenyap, hening, tidak terdengar suara apapun. Merasa tidak perlu mengecek apapun, Rahmat pun melanjutkan tidur. Rahmat sudah kembali terlelap ketika lagi-lagi ia mendengar suara gaduh di ruang tengah. Kali ini ia sampai bangun karena mendengar siritan kedua anaknya. Rahmat tidak memperdulikan lagi rasa takutnya. Yang ia pikirkan hanyalah keselamatan kedua anaknya. Rahmat pun berlari keluar kamar. Namun betapa terkejutnya ia ketika sampai di ruang tengah. Meja kursi itu masih tertata rapi di tempatnya. Tidak ada kursi bergelimpangan. Tidak ada piring gelas berserakan seperti yang ia dengar. Kedua anaknya pun terlelap di kamarnya. Saat Rahmat menengok kedua anaknya itulah, ia mendengar suara seseorang tertawa lirih, juga suara seorang laki-laki. Secara otomatis, Rahmat pun menoleh ke belakang. Dan Rahmat langsung lemas ketika itu juga. Di dekat kamar mandi, kembali ia melihat sosok pocong tengah bersandar di tembok. Seperti malam sebelumnya, pocong itu menggoyang-goyangkan tubuhnya seakan tidak jatuh. Namun bangkit lagi dan kembali bersandar di tempatnya semula. Pocong itu bahkan mulai mendekat ke arah Rahmat. Maka dengan tubuh menggigil, Rahmat pun kembali ke kamarnya.
Kejadian-kejadian menyeramkan itu berlangsung hampir setiap malam. 7 hari Rahmat dan keluarganya tinggal, 7 malam pula mereka selalu dihantui sosok-sosok menyeramkan. Anehnya, kedua anak Rahmat mengaku belum pernah sekalipun melihat atau mendapat gangguan yang menyeramkan. Mereka bahkan mengaku kerasan tinggal di rumah itu. Pengakuan itu tentu saja sedikit membuat hati Rahmat dan istrinya lega. Sampai akhirnya, Ustadz yang Rahmat undang itu pun datang, ditemani oleh 2 orang yang menurut Rahmat adalah murid Pak Ustadz. Tanpa banyak membuang waktu, Pak Ustadz pun langsung mengitari rumah itu. Rahmat dan istri beserta kedua santri murid Pak Ustadz mengikuti dari belakang. Mereka melihat bagaimana Ustadz itu menggeleng-gelengkan kepala. Berkali-kali Pak Ustadz yang usianya masih muda itu mengucap istighfar. Di menit selanjutnya, Rahmat dan istrinya hanya bisa melihat bagaimana Pak Ustadz dan kedua muridnya mulai bekerja. Lantunan ayat-ayat suci pun mulai dibacakan. Pak Ustadz membaca doa-doa sembari mengitari rumah. Di setiap titik yang dirasa dihuni sosok gaib, Pak Ustadz berhenti sejenak. Ia percikan air dan garam di tempat itu. Bahkan pada titik yang dirasa memiliki kekuatan negatif yang besar, Pak Ustadz membaca doa-doa lebih lama. Yang membuat Rahmat heran, Pak Ustadz bisa beberapa kali kembali pada titik yang telah dibacakan doa. Tapi sorot-sorot wajah Pak Ustadz terlihat kalau ada sesuatu kekuatan yang mungkin sebanding atau bahkan lebih kuat dibanding kekuatan yang dimiliki oleh Pak Ustadz itu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara parau yang tidak diketahui asal dan wujudnya. Suara itu mengancam kalau itu adalah rumahnya. Jadi jangan berani-berani mengusik atau tidak ingin dibunuh satu persatu. Baik Rahmat dan istrinya pun sontak langsung ciut nyalinya. Ancaman itu benar-benar menggetarkan hati, sebab nyawa yang menjadi taruhan. Bahkan Pak Ustadz pun sempat terlihat pucat pasi sesaat setelah suara ancaman itu keluar. Namun Pak Ustadz tidak menyerah begitu saja. Pada suatu titik rumah, ia kembali terdiam dan pejamkan mata. Mula-mula berdiri, lalu duduk, terkadang kembali berdiri dan seterusnya. Sampai pada suatu ketika, Pak Ustadz dan kedua muridnya membagikan takbir secara bersamaan. Lalu terdengarlah suara gemuruh dan dentuman benda-benda jatuh. Suara ledakan yang tidak terlihat wujudnya pun mulai terdengar. Sedangkan di luar rumah, siang bolong yang terik itu seketika berubah gelap, layaknya malam yang sudah menjelang. Hujan deras dengan petir menyambar-nyambar pun membawa pada suasana yang sangat menjadikan. Kejadian mengerikan itu berlangsung sekitar 2 jam lebih. Kedua murid Pak Ustadz lebih dulu tumbang. Barulah setelah beberapa saat, Pak Ustadz yang masih terus membaca doa pun pada akhirnya ikut jatuh terkulai. Namun pada saat itu, suara gemuruh memekakan telinga itu berangsur mulai terkendali. Hujan deras yang semula mengguyur pun langsung reda, disambut senyuman mentari yang kembali bersinar menerangi. Pak Ustadz menceritakan pada Rahmat dan keluarganya bahwa sosok jin dedemit yang memiliki aura negatif di rumah Rahmat dan sekitarnya sudah berhasil dikondisikan. Mereka masih tinggal di sana karena sudah semenjak ratusan tahun lalu mereka memang sudah tinggal di tempat itu. Hanya saja kini tinggal bagaimana Rahmat menjaga keluarganya. Sekali Rahmat dan keluarganya lalai akan ibadahnya, mereka akan kembali mengganggu, bahkan bukan tidak mungkin bisa mengancam nyawa Rahmat dan keluarganya. Maaf Pak Rahmat, saya tidak bisa berhasil mengusir mereka. Saya hanya bisa berembuk agar mereka tidak lagi mengganggu keluarga Pak Rahmat. Itu pun dengan catatan Pak Rahmat dan keluarganya untuk selalu menjaga ibadah jangan sampai lalai. Insya Allah mereka tidak akan menampakkan dirinya lagi.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane andap kersanengku